Soal pemutusan kerjasama antara Yayasan Museum HAM Omah Munir dengan pemerintah Kota Batu dalam hal ini kan Dispar ya yang melakukan. Jadi terus terang saja setelah kita memberikan somasi karena waktu yang cukup lama untuk merealisasi yang sudah kita sepakati, itu juga membuat kita akhirnya memutuskan ini, ya udah kita selesai aja, karena menurut mereka lah yang punya kewenangan. Jadi makanya mereka melakukan misalnya pembelanjaan tanpa diskusi dulu dengan kita. Sementara mereka di PKS atau kerjasama MOU itu kita itu ditunjuk sebagai pengelola. Pengelola itu kan artinya yang mengisi, yang ngerti soal isi museum itu kan kita. Jadi kita itu dulu waktu menandatangani sudah bilang bahwa lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu nanti ini. Kita udah beritahu itu. Tapi kemudian tiba-tiba dibelanjakan, alasannya supaya tidak hangus. Jadi alih-alih bicara dengan kita, mereka kemudian belanja hal-hal yang tidak terkait sama sekali dengan pendidikan HAM. Jadi itu semuanya soal teknis yang mereka lakukan. Kayaknya kita mau sedang mikir ini mau buka kafe ya. Jadi itu, dan itu pembelanjaan luar biasa, 2,8 M sekitar, kurang lebih menuju 3 M. Dan di situ pembelanjaannya awalnya kan dikasih ke kita, tapi kemudian ditarik lagi. Jadi pembelanjaan yang harganya sekian, ada pisau, ada kursi, ada karpet gitu kan. Itu kan buat apa? Kita kan bingung. Sementara kan kita memberitahu bahwa ini loh nanti yang akan kita kasih tahu soal wahana pendidikan anak ini. Anak akan belajar tentang bagaimana menjadi difabel misalnya, bagaimana mereka kemudian mengerti hak asasi manusia, bagaimana mereka beberapa hal itulah, dan kita kasih sudah contoh dan sebagainya. Tapi itu kayaknya tidak ada dalam ruang mereka, karena kita sudah mengajukan di bulan Februari, rapatnya di Januari, Februari diajukan, dan mereka bicaranya soal teknis. Soal teknis ini mereka menyatakan bahwa museum Yayasan Museum HAM Munir tidak mengirimkan secara resmi proposalnya. Loh, katanya mereka yang ngajuin, pihak Dispar. Tiba-tiba kita diminta, dan sementara kita sudah mempresentasikan, terus sudah kita kasih filenya sudah kita kasih. Tapi tiba-tiba pakai alasan yang lain. Artinya kan saya melihatnya ada ketidakmauan. Satu itu soal uang. Sebelumnya kalau kita tarik mundur lagi, itu soal nama juga. Nama Munir itu tidak dimaui oleh mereka. Gitu loh. Jadi museum ini awalnya namanya Museum HAM Kota Batu. Kita nggak mau. Buat apa? Sejak awal kita menjalin kerjasama ini kan harus ada nama Munir. Karena Munir ikon soal hak asasi manusia di Indonesia. Siapa yang nggak kenal Munir dalam bidang HAM? Nggak ada gitu loh. Dan itu sudah mendunia, dan itu di statementkan oleh Bu Gubernur juga ketika saya nanya soal kenapa namanya bukan Museum Munir, Museum HAM Munir. Kenapa kok jadi Museum HAM Kota Batu? Oh, nama Munir itu bukan pahlawan, harus nama pahlawan nasional. Itu kan aneh. Saya balik bicara, ini wali kota yang ngomong waktu itu. Jadi saya bilang, loh, ada namanya Multatuli bukan pahlawan nasional, kok bisa ada itu di Lebak, di Banten, saya bilang gitu. Wah, saya nggak tahu ya Mbak Suci, kayaknya sih ada ininya deh, ada regulasinya, dan tidak hanya soal itu, ada pihak Pemprov yang tidak setuju. Oh masa? Baik, saya akan coba bertanya langsung kepada gubernur. Saya bilang begitu, dan saya lakukan itu. Dan kami melakukan pertemuan dengan gubernur waktu itu sama Mas Ali, waktu itu Ali Safaat yang juga board museum Yayasan Museum HAM Omah Munir. Jadi saya datang ke sana nggak ada yang namanya pihak Pemprov itu nggak setuju. Sejak awal saya
Justru saya mau nanya, Batu sama Munir itu terkenalan mana? Kota Batu sama Munir itu terkenalan mana? Munir itu mendunia, nasional udah. Kalau nasional ya sudah, mau mendunia aja sudah gitu loh. Jadi itu yang dia artinya apa? Bahwa gubernur di pihak Pemprov nggak ada yang nggak mau nama Munir gitu loh. Jadi ini kan kayak alasan bahwa ini ada orang di Pemkot yang tidak mau nama Munir. Itu sih, jadi itu memperkuat kami lagi setelah nama, kemudian soal keuangan, terus soal birokrasi, alasan-alasan yang setelah kita somasi barulah mereka membuat semacam kayak regulasi siapa saja sih yang akan melakukan, tupoksinya siapa, bla 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 gitu. Setelah kita somasi pertama, yang pertama pun mereka nggak berusaha untuk membangun musyawarah mufakat, katanya ini ya. Mereka kemudian banyak mengingkari tulisan jawaban tanggapan dari somasi kita bahwa kita katanya mengajukan uang untuk pembangunan wahana anak itu 13M. Nggak ada itu. Jadi ini kan kita merasa, loh ini kok jadi malah kita difitnah gitu loh. Jadi kita itu hanya membuat wahana untuk anak kita ngajuin antara 1, kita punya masih 1,5 antara sampai 2M, tiba-tiba jadi 13 gitu kan. Apa ini yang bagian hukumnya sama pihak yang menulis menandatanganin nggak komunikasi kayak gitu kan. Jadi itu yang membuat kami merasa memutuskan untuk ya sudah kita akhiri saja, karena kita ini bertanggung jawab pada publik, kita ini sedang mencontohkan bagaimana transparansi, bagaimana penegakan HAM yang ada di Indonesia. Jadi itu sih yang membuat kami bulat, kami semuanya bulat untuk memutus kerjasama itu. Kalau boleh tahu Mbak Suci, perjanjian atau kerjasama ini sebenarnya menginginkan awal siapa? Apakah pihak dari inisiasinya dari kita, dari Yayasan Museum HAM Omah Munir, karena kan kita merasa bahwa Munir ini sebagai anak daerah, penting kita itu mengangkat anak daerah, jangan selalu pusat melulu gitu loh. Akhirnya kami berinisiasi untuk mendatangi pihak gubernur, dan pihak gubernur, pihak Pemprov atau dalam hal ini gubernur Bu Khofifah itu menyambut baik. Nah, bahkan mereka menawari kami untuk membangun di Pandaan. Di Pandaan itu ada tanahnya Pemprov yang bisa kita pakai. Itu sekitar sekian hektar gitu, dan mereka siap juga membiayai. Tapi kita itu akhirnya karena melihat Pemprov membuka jalan, kami datangilah pihak Pemkot. Nah, pihak Pemkot kemudian setuju mencarikan tempat. Nah, dipilihkanlah tempat di Jalan Sultan Halim. Nah, kemudian kami melakukan lomba terbuka untuk arsitektur museumnya, dan itu biayanya dari kita, tidak sedikit pun meminta kepada pemerintah kota maupun Pemprov. Jadi itu juga kami pertanggungjawabkan dengan audit yang jelas. Jadi setelah itu kami kemudian membangun kerjasama dengan pihak Pemkot. Nah itu sih, dan uang Pemprov yang diberikan untuk membangun itu dialihkan kepada pihak Pemkot kan. Nah itu pun sebetulnya uangnya sempat tidak diambil oleh pihak Pemkot karena mereka tidak mengerti, atau saya nggak tahu intinya. Waktu saya tanya kenapa akhirnya hangus, 2 tahun tidak diambil. Terus kemudian pihak wali kota waktu itu bilang bahwa loh, kalau uangnya belum diambil kan harusnya tahu ya pihak Pemprov, harusnya langsung dikirim dong, atau langsung ditelepon atau apa. Ini kalian yang ngerti birokrasi siapa? Masa modelnya kayak begitu? Orang kalau misalnya membangun ya ada bukti-bukti kemudian dilaporkan kan, harusnya begitu. Jadi itu yang kita bilang wan prestasi juga pihak Pemkot, sehingga uangnya itu nggak dikirim. Tapi atas bantuan kita juga untuk melobi pihak Pemprov, uangnya dikembalikan lagi gitu loh. Jadi mereka itu sempat diperiksa oleh kejaksaan karena mereka pakai APBD akhirnya gitu loh. Sementara kan mereka dengan, saya pernah mendengar bahwa mereka agak sinis menjawab kalau
Loh, yang pengen membangun museum itu kan bukan Pemkot gitu. Itu kan kalau sejak awal nggak mau, kenapa gitu loh, diteruskan gitu loh. Kita bisa cari tempat lain. Nama Munir atau ini kan bukan soal tempat kemudian, bahwa dimanapun, karena kita memahaminya akhirnya begitu. Kalau di Pemkotnya nggak mau, ya kenapa kita maksa? Tempat lain banyak sekali yang mau gitu loh. Jadi itu yang kita kemudian kita jalin kerjasama dengan pihak UB, dan pihak UB menyambut dengan senang sekali, dan makanya akhirnya kita tinggalkan. Ya sudah, kan kita nggak bisa kerjasama dua pihak. Jadi kita selesaikan dulu di pihak Pemkot, karena kita melihat banyak sekali ruang-ruang yang justru menghambat kemajuan dari Museum HAM, kerja-kerja Museum HAM Munir. Jadi kita merasa lebih baik kita akhiri. Kalau mereka akhirnya memakai nama Munir, ya kita nggak bertanggung jawab atas isi dan semua hal yang dilakukan. Kalau akhirnya menjatuhkan baik Munir, ya kita akan lakukan gugatan atau apa, dan ruang hukum. Penghentian kerjasama ini sudah diserahkan ke Pemkot? Secara soft file kemarin malam saya kirim kepada pemerintah Kota Batu dan Kadispar serta Gubernur sebagai tembusan. Terus hari ini kita kirim hard copy-nya langsung. Mbak, permintaan penghentian kerjasama ini kira-kira membawa implikasi hukum nggak sih buat teman-teman? Kami sih nggak mau ya mikir-mikir ke arah ruang itu. Kalau mereka itu kan mereka kan mengakui itu tanahnya Pemkot ya. Silakan aja pakai saja buat apapun terserah. Kita kan nggak terikat dalam ruang itu, kita kan hanya pengelola. Kalau kemudian sama UB, ini rencananya apa di tempat di mana? Di gedung B12 itu, di situ ada namanya Ballroom Munir, dan di belakang situ kita bikin eksebisi. Nanti ballroom itu sekitarnya juga kita kasih, gitu juga.